Babi pun. Selamat pagi, pemirsa Berita Lampung kembali hadir menjumpai Anda bersama saya Iin Hermayani. Sejumlah berita aktual dan beberapa informasi menarik lainnya telah kami siapkan untuk Anda. Berikut Berita Lampung pilihan hari ini. Agak di pinggir aja ya, biar nggak ganggu. Pinggir aja, pinggir. Pinggir aja. Pinggir. Para pemuda di Bandar Lampung memasang bendera merah putih sepanjang ratusan meter. Seorang pemuda di Lampung Utara jadi korban penyekapan dan penganiayaan orang tak dikenal. Warga sekitar kawasan industri Bandar Lampung resah dengan polusi debu dari muatan truk batu bara dan bungkil. Berbagai kegiatan unik dilakukan warga dalam rangka memeriahkan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia tahun ini. Di Bandar Lampung, kelompok pemuda di Kelurahan Kota Karang, Kecamatan Teluk Betung Timur, memasang bendera merah putih sepanjang 260 meter dengan lebar 60 cm. Bendera dipasang di atas jalan yang dikaitkan dengan tali dan diikat ke atap rumah dan tiang listrik. Pembelian bendera hasil iuran para pemuda di kelurahan ini. Kalau panjang pertama 260 meter. Proses pembuatannya kita udah berencana dari 2019 2019 karena ada Covid, jadi kita tunda dulu, baru terrealisasi tahun ini. Akhir bulan Juli. Akhir bulan Juli. Butuh karena proses pembuatannya juga penjahitannya agak cepat, 2 hari, sekitaran 2-3 hari. Di Tulang Bawang, petugas pemadam kebakaran melakukan penyisiran ke kampung-kampung di Kecamatan Banjar Agung untuk memastikan dan mengajak warganya memasang bendera merah putih. Petugas menghampiri rumah yang belum memasang bendera. Jika pemilik rumah tak punya bendera, maka petugas memberikan sekaligus memasangkan bendera di rumah warga tersebut. Pada kegiatan ini, petugas damkar juga memperbaiki pemasangan bendera yang terlepas dari tiangnya akibat tertiup angin. Kita hari ini dari Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Tulang Bawang menghimbau masyarakat bahwa memasang bendera dan sekalian pembagian bendera yang tidak mempunyai bendera. Kemudian selain itu membenarin bendera yang kira-kira lepas dari tiangnya, itu kita benarin semua. Itu kegiatan kita hari ini. Pada penyisiran ini, petugas memberi dan memasangkan 2 bendera di depan rumah warga. Kegiatan akan digelar secara berkelanjutan hingga hari ini supaya pada tanggal 17 Agustus besok seluruh warga sudah memasang bendera di depan rumahnya masing-masing. Jeffrey Arifin dan Mustaqim melaporkan dari Bandar Lampung dan Tulang Bawang. Menjelang Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, sejumlah veteran yang hidup dengan ekonomi pas-pasan mendapatkan bantuan dari berbagai pihak. Di antaranya Jas Muin, veteran berusia 103 tahun, warga desa Sekampung Udik, Lampung Timur. Meski masih terlihat gagah, terlebih saat mengenakan seragam Legiun Veteran Republik Indonesia atau LVRI, namun di usianya yang lebih dari 1 abad membuat pendengarannya menurun dan ia mendapat bantuan alat pendengaran dari Camat Sekampung Udik. Ini salah satu yang bentuk kami kesini dengan memberikan salah satu alat bantu dengar supaya beliau walaupun sudah veteran, tapi komunikasi beliau dengan keluarga, tetangga biar lebih lancar lagi. Makanya kami
didampingi oleh pemerintah desa memberikan alat bantu dengar kepada Pak Jasmuin dan memberikan sedikit sembako supaya di kehidupan sehari-hari beliau bisa terbantu dan bisa melangsungkan kehidupan, dan mudah-mudahan usia beliau akan semakin panjang umur dan diberikan kesehatan. Di hari kemerdekaan tahun ini, Jasmuin menceritakan saat ia ikut berjuang mengusir penjajah Belanda bersama Jenderal Sudirman. Ia juga mengaku ikut dalam perjuangan melawan pemberontak DI, TII, dan PKI. Satu peluru pernah menembus tubuhnya saat perang. Pada zaman Pak Sudirman yang gambarnya ini, saya pernah cerita, Pak, ya, kita kesana kemari. Ini mau kita ditetapkan di mana tempatnya. Kamu jangan bingung ya. Itu sama Panglima Sudirman ya Pak ya? Jangan bingung ya. Oh enggak Pak, enggak bingung. Kamu tempatnya di Medan. Kawan saya bilang, aduh Mas, bener kalau di Medan itu banyak orang kaya. Nanti kita di sana itu bisa bantu makan yang kenyang enak. Di sini makan nasi bungkus, cacah gori, cacah cabai itu yang kita makan. Di usia senjanya, veteran Jasmuin berpesan menitipkan kemerdekaan Republik Indonesia kepada generasi muda. Meski tidak harus perang, namun kemerdekaan Indonesia bisa diisi dengan hal yang baik-baik dan prestasi. Jasmuin juga berharap kepada pemerintah supaya lebih memperhatikan nasib para veteran Indonesia. Asep Saifullah melaporkan dari Lampung Timur. Republik Indonesia telah 79 tahun merdeka. Namun dengan usia kemerdekaan itu masih ada saja kesejahteraan sosial bagi masyarakat yang belum merata. Di antaranya di Kelurahan Sukarame 2, Kecamatan Teluk Betung Barat, Bandar Lampung. Warga di kelurahan ini harus berjuang keras saat beraktivitas akibat jalan rusak. Sebagian aspal telah mengelupas berganti lubang-lubang besar yang di dalamnya terdapat batu-batu runcing nan tajam. Jika tidak hati-hati, terutama para pengendara motor bisa celaka. Pelan Bu. Menurut warga, kerusakan jalan Minak Pengantin telah terjadi sejak lebih dari 7 tahun. Dalam kurun waktu itu, pernah sekali diperbaiki namun kualitasnya buruk dan cepat rusak lagi. Aduh, jalannya hancur, saya pernah jatuh Pak. Pernah jatuh Bu? Apalagi kalau hujan. Ini udah berapa lama Bu? Jalannya udah berapa lama seperti ini Bu? Saya ngambil perumahan sini. Orang tahu ya berapa lama yang saya tahu tinggal di sini? Mau 7 tahun. Tapi sempat diperbaiki atau? Pernah sempat diperbaiki, cuma di aspal aja, ya hancur lagi. Ini udah parah kayak gini belum ada penanganan Bu? Kemarin sempat viral ya sama IG-nya siapa gitu. Ya, berapa kali viral Belum ada lagi. Sulit untuk warga apalagi kalau hujan. Sering banyak yang jatuh, kalau hujan nggak bisa lewat. Kita pernah jatuh di sini? Pernah, sama anaknya lagi nggak mau nganterin sekolah. Jalan satu-satunya ya ini. Udah berapa lama Bu jalannya? Udah lama sih Mas. Udah lama, tapi dari pemerintah belum ada? Belum, katanya mau dibenerin, tapi nggak ada juga. Belum juga sampai sekarang. Warga kesulitan. Padahal ini jalan satu-satunya. Jalan satu-satunya. Satu-satunya. Iya. Lagi? Apa nih Bu harapan kita Bu? Ya supaya bisa lebih cepat benerin gitu jalanannya. Biar nggak kesulitan, mandir kan jalan cuma satu ini. Jalan rusak menyusahkan warga. Mereka mendesak Wali Kota Bandar Lampung tidak hanya fokus pada infrastruktur di tengah kota saja, supaya terlihat bagus oleh warga luar, namun juga merata hingga ke permukiman di pinggiran kota. Jeffrey Arifin melaporkan dari Bandar Lampung.
Masyarakat Desa Negeri Jaya, Kecamatan Bandar Negeri Suwong, Lampung Barat tidak lagi kesulitan mengangkut hasil panen dari kebunnya. Pasalnya, jalan desa yang sebelumnya rusak sepanjang 500 meter lebih kini mulai diperbaiki. Jalan yang diperbaiki ada di beberapa dusun, yakni Talang Mulia, Negeri Agung, Sinarsari, dan Bukit Harapan. Pembangunan jalan dibiayai dana desa dan pekerjaannya melibatkan warga sekitar untuk memastikan pengerjaannya sesuai spesifikasi. Perbaikan jalan ini akan lebih memudahkan kegiatan sehari-hari warga serta mengangkut hasil panen seperti kelapa, kopi, lada, dan kakao. Apa yang menjadi bantuan dari pemerintah, nah kalau kita laksanakan sendiri kan, khususnya untuk masyarakat sini kan artinya biar tahu. Kondisi jalan sebelum dibangun, sebelum ada bantuan dari pihak pemerintah, khususnya dari pihak Pon Negeri Jaya, kondisinya cukup parah Pak. Jadi susah kalau untuk perjalanan menuju ke dusun-dusun yang lain. Memang ini jalan kemana Pak? Ini jalan menuju ke usaha tani ataupun ke tetangga dusun. Banyak kebun di sana? Banyak Pak di atas Pak. Kebun apa aja Pak? Kebun kopi, lada, kakao. Ini adalah membangun infrastruktur 2 titik Pak, yaitu jalan usaha tani di Pemangku Sinarsari dan jalan lingkar dusun, menghubung antar dusun itu di Talang Mulia Negeri Agung Pak. Nah, panjang volumenya yang untuk di Talang Mulia ini sebanyak 420 meter dengan lebar 3 meter dan ketinggian 15 cm Pak. Kalau yang untuk di Sinarsari itu yang untuk jalan usaha tani itu lebarnya 2 meter, tinggi 12 cm dan panjangnya 73 meter Pak. Karena kenapa di titik itu Pak? Karena itu sangat vital sekali berkaitan dengan sarana masyarakat ketika akan mengangkut hasil pertaniannya Pak. Perbaikan jalan dijanjikan pemerintah desa akan terus dilanjutkan jika bantuan perbaikan dari pemerintah kabupaten dan provinsi tidak kunjung datang. Pasalnya masih ada sepanjang 1,5 km jalan desa yang rusak. Rosandi melaporkan dari Lampung Barat.